Jadi kalau di riset itu, kalau handphone itu kan kembali ke setelan pabrik. Jadi segala sesuatunya dikembalikan lagi, ya kan? Kemurnian jati diri manusia, ya kan? Betul. Yang berasal dari Sang Rabbul Alamin, ya, ini dikembalikan lagi jati diri manusia. Karena jati diri manusia yang ada pada saat ini, ya, 99, sekian persen, ya kan? Ini kan keluar dari nilai-nilai jati diri manusia. Betul, Kang Prabu. Yang sesungguhnya. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Imas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga. Selamat malam, Kang Raga. Selamat malam. Sehat selalu. Puji mana. Pastinya tambah bahagia, tambah keren, dan tambah luar biasa. Puji mana. Dan kami selalu mendoakan juga pemirsa setia channel Prabu dan Ratu selalu bahagia, tambah keberkahannya, dan banyak-banyak pula rezekinya yang datang, Prabu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, baik pemirsa, pada kesempatan hari ini saya akan menanyakan sesuatu hal yang sangat penting buat pemirsa pahami juga kepada Kang Prabu. Kang Prabu ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama saja, Kang Prabu ya. Siap. Nah, Kang Prabu, dalam tayangan kemarin Kang Prabu menyampaikan bahwa alam bumi ini sedang punya gawe besar. Betul. Di antaranya adalah mau menjadikan Pulau Jawa ini sebagai pusat peradaban dunia. Sehingga Pulau Jawa ini harus disucikan. Nah, ini pertanyaannya, Kang Prabu. Siap. Atas dasar apa Pulau Jawa menjadi pusat peradaban dunia? Mangga, silahkan Kang Prabu. Siap. Kemarin juga sudah disampaikan, iya, bahwa Pulau Jawa ini adalah jiwa, ya. Jiwa. Jadi Jawa ini identik dengan jiwa, gitu loh ya. Yang artinya bahwa Pulau Jawa ini menjadi jiwa dari seluruh pulau-pulau yang ada, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil, ya kan. Baik pulau yang membentuk benua, ya, maupun pulau-pulau yang kecil-kecil sekali, ya. Pulau Jawa ini menjadi jiwanya. Siap. Ya, sebetulnya ini sudah dari dahulu, ya. Dari zaman dahulu kala itu memang sudah seperti itu. Siap. Gitu kan. Namun kan ini masih menjadi sebuah misteri, ya. Menjadi misteri kehidupan di bumi alam ini. Betul. Ya. Satu alasannya itu. Yang kedua, ya, bahwa perwujudan dari Sang Rabbul Alamin atau Sang Guru Sejati, atau sering juga disebut dengan Bocah Angon, ya. Ini keberadaannya di Pulau Jawa. Siap. Ya, tepatnya di Jawa Barat, ya kan. Sukunya suku Sunda, gitu loh, ya kan. Suku Sunda. Ya. Jadi sejarah peradaban umat manusia sendiri ini berawal dari Sunda. Siap, ya. Betul. Sudah banyaklah literatur yang menyatakan hal itu, ya, yang menyampaikan kebenaran itu. Siap. Ya, sebagaimana Sundaland, ya kan. Kemudian ajaran Sundayana, ya kan. Semuanya bersumber atau berasal dari Sunda, gitu loh, ya. Dan ini akan terulang kembali. Siap. Ya. Nah, kalau sang intinya ataupun Sang Rabbul Alamin yang merupakan inti dari seluruh manusia, juga seluruh makhluk
yang ada di kehidupan bumi alam ini, keberadaannya di Pulau Jawa, ya kan? Nah, tentunya kan secara otomatis Pulau Jawa ini akan menjadi pusat sentral perputaran energi alam semesta, gitu kan? Akan menjadi pusat peradaban dunia, karena dunia akan ditata ulang, akan direset. Jadi kalau direset itu, kalau handphone itu kan kembali ke setelan pabrik, ya, kembali ke setelan pabrik gitu loh. Jadi segala sesuatunya dikembalikan lagi, ya kan? Kemurnian jati diri manusia, ya kan? Yang berasal dari Sang Rabbul Alamin, ya, ini dikembalikan lagi jati diri manusia. Karena jati diri manusia yang ada pada saat ini, ya, 99, sekian persen, ya kan? Ini kan keluar dari nilai-nilai jati diri manusia yang sesungguhnya, gitu loh, ya kan? Manusia betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan, ya. Sebagai indikasinya, ya, indikatornya, kalau manusia-manusia terdahulu saja, ya, kualitas jati dirinya dalam mempertahankan eksistensi hidup ini di kehidupan bumi alam ini bisa mencapai ribuan tahun, ya kan? Betul. Itu kan berkualitas sekali, ya kan? Ya, sepakat. Karena hidup ini kan soal bagaimana kita mempertahankan hidup itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, kemampuan orang-orang dahulu, ya, manusia-manusia terdahulu ini bisa mencapai ribuan tahun. Nah, sementara manusia saat ini, ya kan, kemampuan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, ya, rata-rata hanya 70 tahun. Ini kan mengalami penurunan ataupun kemerosotan yang sangat luar biasa. Ini dari sisi kualitasnya, ya kan, belum dari sisi kapasitas, ya, fisiknya, ya, yang dimana orang-orang dahulu ini tinggi-tinggi, ya, bahkan kemarin kita menyebutkan ada yang sampai 150 meter, ya kan? Bahkan Nabi Adam juga diceritakan tingginya sampai 30 meter. Nah, sementara manusia saat ini rata-rata ya hanya 170, 200 lah paling tinggi, 182 ada. Ya, 2 meter lah paling tingginya. Udah kita terheran-heran. Paling tingginya itu 2 meter lah, gitu, ya kan? Ya, yang artinya secara fisik pun mengalami kemerosotan. Jauh. Ya kan? Dari kualitasnya, kemampuan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya mengalami kemerosotan yang tajam, terjun bebas, ya, kemerosotannya ini betul-betul terjun bebas, begitupun secara fisiknya, gitu, kan, mengalami penurunan ataupun kemerosotan, menjadi kerdil sesuai dengan jiwanya, jiwa-jiwanya yang kerdil, gitu kan? Iya, jiwa-jiwa masyarakat saat ini kan sangat kerdil sekali, ya. Ya, orientasinya rata-rata ya hanya materi saja, ya kan? Iya, padahal materi ini merupakan kulit, ya, kulit luar, gitu, ya kan? Yang ke dalamnya ini kan energi tentunya, ya kan? Nah, itu dasarnya itu, bahwa Pulau Jawa ini akan menjadi sentral peradaban dunia, ya, pusat peradaban dunia, ya, itu adanya di Pulau Jawa, gitu, ya kan? Nah, sementara pusat pemerintahan dunia itu nanti adanya di Kalimantan, jadi ya, di IKN, gitu. Iya, di IKN. Nilai kesakralannya tetap terjaga. Betul. Jadi Pulau Jawa ini betul-betul akan menjadi pulau yang sakral, pulau yang suci, ya. Makanya perlu dibersihkan, perlu disucikan. Gitu, jadi sebagai ya, jiwa aja, jadi jiwa memang harus bersih biar kuat menampung. Iya, betul, biar mencapai kepada adab yang tinggi, itu kan harus bersih. Ya, kan? Kalau sekarang ini kan jauh dari nilai-nilai keberadaban, ya kan? Yang ada kebiadaban demi kebiadaban yang terjadi di berbagai belahan penjuru bumi ini. Betul, ya kan? Wah, gitu. luar biasa sekali pemirsa.
penjelasan dari Kang Prabu, dasar yang memang Kang Prabu amat sangat meyakininya. Iya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Kang Prabu. Iya. Nah, kira-kira apa saja yang akan terjadi di Pulau Jawa ini? Iya. Iya, yang namanya disucikan. Ya. Ini kan lebih dari sekedar dibersihkan. Betul. Ini suci. Suci. Ya. Jadi ya otomatis segala sesuatu yang kotor, ya, yang tidak rapi, tidak bersih, itu kan dibuang, ya, kan? Ya, dibersihkan, yang tidak terpakai dibuang, gitu loh, ya kan? Ya. Gejolak unsur-unsur alam ini betul-betul akan terjadi, ya. Gejolak lahir maupun batin. Ya. Siap. Jadi misalnya gejolak air, ya. Dari sisi positifnya, ini akan bermunculan orang-orang yang mulai menyadari, sadar, bangkit ya, kesadarannya. Kesadarannya, ya. Ini karena dia tersentuh oleh air, ya, kan? Menyentuh, ya, energi air ini, di mana air ini kan bersifat menyadarkan, ya kan? Di mana ada orang yang pingsan diciprati air langsung sadar, ya kan? Orang lagi bengong gini kan, nggak sadar dicipratin air langsung sadar, geragap gitu kan? Air bersifat menyadarkan. Banyak orang-orang yang akan tersadarkan, ya, ini dari sisi positifnya, ya kan? Nah, otomatis di sini kan fungsi air meningkat. Nah, meningkatnya peran air, ya, secara batin tadi yang bersifat menyadarkan. Ya, menyegarkan juga, merefresh, gitu kan. Begitupun unsur secara lahirnya. Ya, jadi peran air secara lahirnya ini akan meningkat. Air laut otomatis meningkat. Ya kan? Nah, entah itu berupa goncangan dari gempa bumi, ya kan, ataupun goncangan dari air itu sendiri, dari kekuatan sah bandar, gitu loh, ya, yang akan ikut naik juga, gitu loh, ya. Nah, semoga ya lebih banyak orang yang tersadarkan, gitu kan, ya, banyak orang yang tersadarkan, ya, sehingga ya walaupun terjadi berbagai macam bencana alam, tapi tetap terselamatkan, ya, karena membawa kesadaran tadi, kesadaran jati diri tadi, ya kan. Nah, begitupun dari unsur apinya, ya kan, dari unsur apinya, ya, secara positifnya akan banyak orang yang lebih fokus. Karena sifat api ini kan membentuk fokus, ya kan, juga membangkitkan semangat juga. Ini dari sisi positifnya, ya. Karena selalu nih beriring nih, antara positif dan negatif, keseimbangan. Ya, selama peradaban sawarga maniloka belum terwujud, positif dan negatif ini akan selalu seiring sejalan, gitu loh, ya kan. Nah, secara lahirnya mungkin akan bermunculan gunung-gunung berapi, meletus, ya, erupsi, ya, yang tentunya ini akan menjadi bencana, ya, buat orang-orang yang kufur, tentunya, ya, yang kufur nikmat, ya, jauh dari kenikmatan, ya, jauh dari rasa syukur. Nah, ini akan menjadi bencana bagi mereka. Tapi buat orang-orang yang ahli syukur, ya tentunya akan menjadi berkah. Ya tentunya dari erupsi atau meletusnya gunung ini kan banyak material yang keluar, ya kan. Nah, material dari gunung ini kan bermacam-macam, ya kan, ya, bisa di situ juga banyak berlian juga, ya kan, banyak intan juga, dan material-material lainnya yang sifatnya bisa menjadi berkah, ya, buat orang-orang yang ahli syukur tentunya. Nah, buat orang-orang yang kufur, ya sekali lagi akan menjadi bencana alam, terkubur, ya kan? Ini akan terjadi. Begitupun kebakaran, ya, kebakaran ini juga membakar nih, ya, amarah-amarah, ya, dari warga masyarakat, ya, dimana ya akan menjadi pemicu amarahnya ini, ya, banyaknya
kerusuhan, Betul, Kang ya Prabu. kan? Mudah diadu domba. Ya, banyaknya demo yang mungkin semakin anarkis, ya kan? Yang tak Nah, terkendali. yang tak terkendali itu akan semakin meningkat. Gitu loh. Nah, begitu pun dengan unsur buminya, ya, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya, Iya. dan unsur anginnya juga, beliung ya, lah. puting beliung, Dan ya lain kan, sebagainya. tornado dan lain sebagainya, di mana unsur-unsur alam ini semuanya bangun, bangkit, aktif, berfungsi dengan daya optimal, Betul. secara lahir Dan maupun batin, secara positif maupun negatif. Tinggal Gitu tergantung loh, ya. pancernya ini Iya, bagaimana Kang gitu. Prabu ya, Iya. dirinya. Tinggal bagaimana sang pengendalinya, sang avatarnya, Diri, betul. yaitu diri manusia itu. Bagaimana dalam mengendalikan ya aparaturnya gitu loh. Siap. Ya. Ini kan aparatur ya, Betul. unsur-unsur alam tadi. Betul, gitu Kang loh, ya. Prabu. Di mana pancernya ya diri kita. Betul. Ya. Rajanya diri kita. Siap. Bagaimana kita mengendalikan ya unsur-unsur alam ini agar tidak menjadi gejolak, minimalnya tidak menjadi bencana bagi dirinya dan keluarganya. Keluarga, betul. Ya harus pandai-pandai mengendalikan diri gitu loh, ya kan? Betul, betul. Itu yang akan terjadi. Siap, gitu. luar biasa sekali penjelasan Kang Prabu, dapat saya pahami, dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, aku rasa juga dapat memahami yang beliau sampaikan. Siap. Baik, saya bahas untuk pertanyaan yang ketiga Kang Prabu ya. Ya, siap, mangga. Nah, apakah di pulau-pulau lain juga terjadi pembersihan seperti di Pulau Jawa Kang Prabu? Iya. Sentralnya ini kan Pulau Jawa. Siap. Di mana Pulau Jawa ini ibarat ini tempat ininya, tempat apa? Tonggaknya. Menancapkannya ya di sini ya. Tonggaknya Ya, gitu ya. tonggaknya di sini Pulau Jawa. Nah. Ya. Nah, yang lainnya ini kan yang terjauh ini justru yang dahsyat ini. Kalau terjadi goncangan kan begini. Iya, betul. Ya kan? Goncangan ini kan yang parah kan goncangannya yang terjauh ini kan. Betul. Iya enggak? Iya. Yang terjauh ini yang goyangannya ini makin Yang- dahsyat gitu loh, ya kan? Nah, sementara yang di intinya ya, ini goyangannya nggak terasa, Iya, betul, gitu loh, ya kan? betul. Lebih cenderung ke dalam, Siap. gitu loh, ya. Goncangan Lebih cenderung dalam. membentuk, yaitu tadi Kesadaran. pencerahan, kesadaran, gitu loh, bersih-bersihnya itu, Bersih-bersih. ya. Dimana orang Jawa ini kan dari dulu memang terkenal itu Betul, sudah, ya kan? betul. Orang yang tahu diri, Betul. orang yang santun, Santun, ya kan? ramah. Ya ramah, itu kan, Ngawahan. iya, nah, sudah terkenal dari dulu seperti Betul, itu. betul, ya. Kang Prabu. Makanya akan jauh lebih ke dalam, gitu loh, ke dalam di situ, ya. Ya Siap. mungkin sedikit goyangan, sedikit Wajar. stres, ya kan, Stres. wajar, ya Stresnya kan. buat penyadaran Kang Prabu Iya, buat ya. penyadaran. gitu. Siap, siap, siap. Nah, justru yang lebih parah sekali lagi yang jauh, gitu Oh, loh, ya. betul, Yang jauh. Ya. Jadi yang ada di sekitar pulau-pulau Jawa ya otomatis terdampak juga. Terdampak. Dan yang namanya bersih-bersih, ya kan, ya debunya itu kan keluar. Keluar, ya. betul. Ya kan, kotorannya ini kan keluar dari Pulau Jawa. Nah, ini dampaknya ke pulau-pulau yang lainnya, gitu loh, ya Siap, kan. siap. Baik pulau besar maupun pulau kecil sekali lagi. Pulau yang membentuk benua maupun pulau-pulau yang memang pulau-pulau kecil, Iya, gitu. betul. Itu Iya. akan terdampak. Iya, ya. Imbas dari bersih-bersihnya Pulau Bersih-bersih Jawa ini, gitu loh, ya kan. Iya, iya. Justru ini akan lebih parah sekali lagi sekali. secara lahirnya, gitu loh, betul. kan. Nah, batinnya ya itu akan mengarah ke Penyadaran ke juga. jiwa Ke tadi, jiwa. ke Jawa tadi Jawa. ya. Siap, Ya. siap. Makanya kan ya ada pepatah kan, orang Jawa itu jangan hilang Jawanya. Yang hilang gitu. Jawanya, bahaya Iya. itu kan gitu. Ya dalam arti jangan sampai kehilangan jiwa Jawanya, Jawanya itu tadi, biar gitu loh. terselamatkan Iya. Kang Prabu. Ya Bener. pantesan Kang Prabu, banyak juga yang bilang loh Kang Prabu, ini Indonesia paling adem ayem, yang lainnya bencana sudah siap-siap. Betul, betul. Ya kan? Nah, tadi pemirsa Kang Prabu menjelaskan ya bahwa memang Pulau Jawa ini kalau terjadi yang namanya bencana seperti yang sudah tersebar di media sosial juga ya, nah itu dampaknya tidak begitu besar seperti yang ada di sekitar, karena sangat jelas ya Kang Prabu tadi menyampaikan.
Nah, pantas juga Kang Prabu ya, kalau itu banyak yang menyoroti bahwa Indonesia ini kenapa sih tenang-tenang saja, yang lainnya saja sudah menyiapkan bunker, nanti kalau ada bencana makanannya pemerintahnya sudah mempersiapkan, apa saking pedenya gitu kan Prabu? Karena memang Nusantara ini kan wilayah inti, ya kan, wilayah inti ini ya akan cenderung ke dalam, gitu kan, ya berbagai macam gejolaknya itu justru di dalam, gitu loh, ya. Di dalam akan membentuk satu kesadaran, gitu loh, ya kan. Nah sementara yang jauh ya dari wilayah inti, jauh dari Nusantara, ya berbagai macam gejolak, bencana secara fisiknya itu akan jauh lebih terasa gitu loh, daripada di wilayah Nusantara itu sendiri gitu, itu ya alasannya. Ya, kan? Ya gejolaknya itu ya gejolak kemanusiaan lah kalau di pulau di wilayah NKRI ini, ya kan? Wilayah kemanusiaan, kerusuhan, ya kan, ya yang dalam hal ini ya membentuk kesadaran juga, ya kan, karena banyaknya manusia-manusia yang sadar akhirnya kepada protes, ya kan? Ya, dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran, dengan segala bentuk kebiadaban, ini kan pada protes, pada unjuk rasa, gitu loh, ya kan, ya dalam rangka untuk menata diri tadi. Siap, ya. Gitu. Ya mungkin kalau yang terlihat ya, yang suka rusuh-rusuh itu ya yang di perkotaan-perkotaan yang itu dapat terpantau kan Prabu ya. Tapi di masyarakat pendalaman, yang santun-santun tanpa ada konflik masih banyak kan masih banyak. Jadi mereka berdiam diri, bermuja semedi di tempatnya, begitu kan Prabu ya. Sebagai penyeimbang. Ya. Itu bagian dari gerak dari sang ilahi juga. Betul kan Prabu. Membentuk keseimbangan atas alam ini. Gitu. Betul, itulah ya, kan? Rahasianya Nusantara bisa setenang ini. Betul, karena memang sekali lagi ini wilayah inti, gitu loh, ya. Baik, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya Kang Prabu ya. Siap. Nah, kira-kira berbagai gejolak dan bencana alam tersebut akan berlangsung berapa lama Kang Prabu? Ya, tidak terlalu lama. Tidak ya, jangan lama-lama. Tidak terlalu lama. Ya paling lamanya 2 tahun. 2 tahun kan? Iya, 2 tahun ya. Jadi dari mulai dilantiknya beliau ya presiden Bapak Prabowo ini kan, ya kan. Itu gejolaknya itu kan luar biasa itu pasti ya kan. Yang namanya juga proses penyelarasan kan, proses adaptasi ini kan memang luar biasa gitu kan. Nah ini akan menimbulkan berbagai macam gejolak dan bencana, ya kan. Sampai betul-betul nanti ya mulai ada kepastian lah, ya. Kepastian jaminan kemakmuran ini mulai mereda, gitu loh, ya kan. Yang kemarin kita sampaikan ya terwujudnya kemakmuran ini maksimalnya di tahun 2027, gitu loh, ya kan. Nah sudah ada jaminan kemakmuran seperti itu, mulailah mereda. Gitu, berarti lebih cepat dari perkiraan para pakar kan? Iya, gitu. Kan perkiraannya kan masih jauh gitu kan Prabu? Enggak ya? Lebih cepat. Siap, ya, karena ini proses akselerasi. Ya. Siap. Rabbul Alamin sendiri yang turun tangan, yang sang bocah angon. Ya. Buktinya IKN juga perkiraan lama ternyata sudah luar biasa. Ternyata kan, lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang terakhir ini Kang Prabu. Siap. Nah, apakah berbagai gejolak dan bencana alam yang akan terjadi tersebut bisa dicegah? Dengan cara apa Kang Prabu bila bisa dicegah? Mangga silakan. Ya, sejauh ini kami dari keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Karimadi ini secara konsisten ya terus melakukan olah jurus penyelarasan alam ya, kan? Dalam rangka untuk menekan, untuk meminimalisir ya terjadinya berbagai macam bencana alam yang luar biasa. Ini kita coba minimalisir gitu dengan olahan gerak jurus penyelarasan dengan alam ini.
Nah, tentunya semakin banyak yang mengolah, ya kan, mengolah jurus-jurus Sabandar Karimadi ini akan semakin memperkecil, Siap. ya kan, dampak-dampak dari berbagai macam bencana alam ini akan semakin kecil, Siap. akan minimalis. Makanya ya kita ya menghimbau kepada warga masyarakat, ya kan, karena ini kan formulanya sudah jelas, gitu kan. Tinggal masyarakat itu berperan serta, ya kan, bergabung di keilmuan Sabandar Karimadi, terus sama-sama mengolah jurus-jurus Sabandar Karimadi, ya pasti dapat diredam, gitu. Siap. Berbagai macam gejolak dan bencana alam ini dapat diminimalisir, gitu, ya kan? betul. Iya, sehingga korban jiwanya ini semakin minimalis, Iya, semakin kecil, betul. gitu loh, Diperbanyak kesadarannya, Kang Iya, Prabu, ya. iya. Diperbanyak kesadarannya. Siap. Ya, minimalnya masyarakat ya bermuja semedi lah. Siap. Banyak-banyak bermuja semedi, Iya, betul. ya kan. Khususnya menjelang tidur, coba untuk bermuja semedi, ingat kepada leluhurnya, ingat kepada Rabbul Alamin, ingat kepada alam ini, ya jasa-jasa sedulur papat kalimo pancer, air, api, tanah, angin, ya kan. Betul, Nah, dengan Prabu. bermuja semedi ini akan membantu untuk meminimalisir, ya kan. Betul. Daripada pikiran itu Iya. ngambang nggak karuan, Iya, ya kan, betul. mending dipakai bermuja semedi. Iya, itu gitu. diniatkan Iya. mulia semedi juga bagus, Iya. Prabu, ya. Iya, seperti itu, ya. Itu akan meminimalisir, ya, terjadinya berbagai macam bencana alam yang dahsyat. Tetap bencana alam akan terjadi, Iya. tapi dampaknya ini akan Dampaknya. semakin kecil, gitu, Betul, ya. ya karena itu suatu proses penyeimbangan Iya. untuk penyadaran global universal, Kang Prabu, ya. Baik, Kang Prabu, saya rasa untuk penjelasan Kang Prabu sangat jelas, ya. Siap. Dan semoga apa yang beliau sampaikan ini dapat dipahami oleh pemirsa setia channel Prabu dan Ratu. Saya rasa cukup dulu, Kang Prabu, ya, Siap, untuk perjumpaan kita pada malam hari. Iya. Sekali lagi hatur nuhun, Hatur nuhun, Kang anu Prabu. kasuhun. Baik pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu, ya. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas dengan tema-tema yang tentunya lebih luar biasa lagi. Hatur nuhun, anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu Balaria Waluya. Asma pangestu hibar pangriksa.